Peradilan di Indonesia adalah lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan. Sistem peradilan di Indonesia diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dan bebas dari campur tangan pihak yang lain. Problematika peradilan di Indonesia merujuk pada berbagai isu dan tantangan yang memengaruhi sistem peradilan negara, baik dari segi struktur, proses, maupun implementasi hukum. Salah satu problematika peradilan di Indonesia adalah korupsi di lembaga peradilan. Korupsi masih menjadi permasalahan yang serius dalam peradilan Indonesia. Kasus suap terhadap hakim, jaksa, atau aparat penegak hukum lainnya menunjukkan lemahnya integritas sebagai pihak yang seharusnya menjaga keadilan. Praktik ini sering menyebabkan vonis yang tidak adil atau perlakuan istimewa bagi pihak tertentu. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat 1 dan Pasal 27 ayat 1. Yang kedua ada Undang-Undang Tindak Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 11. Yang ketiga ada Etika dan Kode Kehormatan, Undang-Undang 4 ayat 1. Dan yang terakhir ada dalil hukum Islam pada surah An-Nisa ayat 58 dan hadis Rasulullah SAW. Alasan saya memilih kontra terhadap korupsi di lembaga peradilan karena tindakan ini bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dan supremasi hukum. Korupsi merusak independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 serta melanggar asas imparsialitas yang menjadi fondasi sistem peradilan. Dalam perspektif undang-undang seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi oleh hakim atau aparat hukum adalah pengkhianatan terhadap amanah publik dan melanggar aturan pidana yang jelas. Secara etis, korupsi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai lembaga yang seharusnya netral dan bersih. Selain itu, tindakan ini menciptakan ketidaksetaraan di mata hukum, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan melemahkan negara hukum. Oleh karena itu, korupsi di lembaga peradilan harus dianggap sebagai kejahatan yang sangat berat dengan sanksi tegas untuk memastikan efek jera dan menjaga keadilan. Solusi yang diharapkan untuk mengatasi korupsi di lembaga peradilan adalah melalui reformasi penyeluruhan terhadap sistem peradilan dengan fokus pada penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Pertama, perlu ada sistem pengawasan internal yang lebih ketat, baik oleh lembaga pengawasan independen seperti Komisi Yudisial maupun lembaga eksternal yang berfungsi untuk memastikan tidak ada intervensi politik. Yang kedua, digitalisasi proses peradilan dapat meningkatkan transparansi dan meminimalisir peluang praktik suap atau manipulasi keputusan. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan anti korupsi secara rutin bagi seluruh aparat peradilan harus menjadi bagian dari kebijakan untuk memperkuat etika profesi. Selain itu, akses terhadap bantuan hukum yang adil bagi masyarakat miskin juga perlu diperluas agar tidak ada ketidaksetaraan dalam penegakan hukum. Yang terakhir, penerapan sanksi yang tegas dan konsekuen bagi aparat peradilan yang terbukti terlibat dalam korupsi menjadi langkah penting untuk memberikan efek jera.